Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah perencanaan atau perancangan dan pengembangan website. Teman-teman, kali ini akan membahas materi lanjutan terkait fitur yang ada dalam sebuah WordPress. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari terkait dashboard yang ada dalam WordPress. Lalu kita juga akan melihat apa sih yang membedakan post dan page, lalu apa itu comments. Karena nanti kita akan ada perbedaan, kita akan bahas apa yang membedakan antara fitur post dan page. Berikutnya teman-teman juga akan disampaikan materi terkait appearance dan plugins, dan yang terakhir kita akan membahas materi terkait user yang ada dalam WordPress. Yang pertama kita akan membahas dashboard. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, Anda akan membuat sebuah akun. Nah, apabila Anda sudah membuat akun dan berhasil login sebagai administrator sebuah website, Anda akan login dan berhasil dan muncul halaman utama. Halaman utama inilah yang disebut untuk mengelola WordPress, disebutnya dashboard. Menu-menu atau fitur-fitur yang tadi sudah saya sampaikan di materi sebelumnya terkait post, media, page, comment, reference, plugin, user, tools, dan setting, semuanya ada dalam dashboard. Jadi semua pengelolaan website semuanya akan muncul di sini. Dan di dalam dashboard ini, bila Anda nanti menggunakan misalnya hosting tersendiri, nanti dia juga secara otomatis memunculkan update, misalnya bahwa engine-nya ada yang diupdate atau pluginnya yang Anda harus update, semuanya akan ada notifikasi di dalam dashboard. Oke, setelah itu ada fitur yang lainnya. Kalau Anda lihat setelah updates itu, di bawahnya ada fitur yang namanya post. Tapi saya sampaikan materi ini berdekatan dengan page karena ada sedikit perbedaan antara post dan page. Oke, dalam WordPress untuk post dan page kita bedakan dari sisi kontennya. Tipe konten, kalau Anda ingin membuat sebuah halaman yang statis yang cenderung tidak berubah, misalnya contohnya misalnya Anda page-nya misalnya visi misi perpustakaan misalnya. Nah, itu biasanya kita gunakan yang namanya Anda harus membuat namanya page, bukan post. Jadi kalau bicara kontennya yang dinamis, nah berarti kita menggunakan fitur yang namanya dinamik. Yang kita pilih adalah post, bukan page. Oke, nah kalau dinamis berarti dia bicaranya akan kronologis. Berarti kalau Anda post hari ini, lalu besok ada post berikutnya, lalu minggu berikutnya, hari berikutnya juga akan ada posting yang berikutnya, dia akan berurut secara kronologis. Jadi yang terbaru dia akan tampilkan gitu. Nah, berbeda sama page. Kalau page dia hierarki. Jadi dia nanti Anda bisa mengatur page ini di dalam menu. Nanti kita lihat salah satunya penggunaan menu di dalam fitur WordPress. Lalu konten layoutnya, ya berarti kita nggak bisa untuk yang page itu misalnya have not custom format option. Jadi tidak bisa kita kustomisasi. Jadi itu yang sedikit berbedanya. Lalu kalau post, nah ini dia support sama RSS feed. Tapi kalau yang page tidak support. Nah, biasanya
Kalau dalam post itu ada identitas. Identitas biasanya boleh kita tampilkan misalnya autornya yang menuliskan misalnya postnya itu. Tapi kalau dalam page tidak disediakan. Nah, ini ada kaitan sama bahasan tadi post, page, dan komen. Nah, kita bisa sebetulnya memberikan opsional dari post itu kita membuka yang memungkinkan para pembaca atau pengunjung website kita untuk memberikan komen. Nah, komen itu kita aktifkan, tapi dia berlaku untuk post saja. Nah, nanti lebih detailnya teman-teman akan praktekkan menggunakan WordPress masing-masing. Oke, lalu di dalam fitur yang berikutnya, teman-teman nanti akan banyak menggunakan materi atau fitur terkait Ahrefs dan plugin. Nah, Ahrefs ini yang bisa kita pakai Anda memilih themes. Cuman berbedanya tadi, kalau Anda pakai WordPress.com, themesnya itu hanya themes yang tertentu saja, tidak bisa banyak pilihan. Tapi kalau Anda yang ORG, Anda bisa menggunakan themes karena nanti kategorinya themes itu ada yang free, ada yang bayar gitu ya. Jadi Anda juga nanti kedepannya kalau mengembangkan sebuah webs, ya Anda bisa membeli themes juga. Oke, lalu Anda juga bisa mengkustomisasi. Jadi biasanya dalam sebuah website, dalam Ahrefs itu, Anda bisa mengcustom webnya sesuai dengan template yang sudah disediakan. Misalnya Anda menambahkan icon, menambahkan title, kalau di dalam themesnya disediakan misalnya dalam headernya ada image slider, Anda bisa menggunakan slider itu. Nah, semuanya diatur dalam customize sesuai dengan pilihan themes yang Anda buat. Lalu berikutnya, Anda bisa menggunakan fasilitas namanya widget. Jadi widget-widget yang ada nanti Anda pilih, dan yang paling penting nanti dalam pengaturan navigasi Anda banyak nanti akan bekerja di dalam menus. Nah, dalam menus ini kita akan mengatur pengelompokan halaman-halaman web yang sudah Anda buat. Lalu kita berikan sebuah navigasi, lalu dalam sebuah organisasi pengelompokan dari navigasi itu kita bikin menu, lalu ada submenu dan seterusnya. Nanti kita akan praktek lebih detail. Lalu Anda juga bisa menggunakan fasilitas yang namanya themes editor. Jadi themes itu kita bisa edit. Nah, satu sisi yang lainnya ada fitur yang bernama plugins. Nah, teman-teman bisa menginstal yang namanya plugins yang ada. Nah, plugins itu juga banyak disediakan oleh WordPress. Jadi Anda nanti kita eksplorasi lebih banyak plugins apa yang ada di situ. Lalu teman-teman tinggal add new saja. Lalu pluginsnya juga kita bisa ada fasilitas editornya untuk mengedit. Nah, selain itu dalam fitur ini kita bisa melihat karena dia content management system, kita bisa menambahkan user. Jadi di dalam user ini bukan hanya admin. Jadi kalau Anda ingin menambahkan seseorang jadi kontributor dalam sebuah website kita, dia akan mengisi konten-kontennya, kita juga bisa mendaftarkan para pengguna itu. Nah, kalau ingin melihat seluruh penggunanya siapa yang sudah ada di dalam web kita bisa cek di all user. Tapi kalau kita ingin menambahkan, kita add new, dan kita kalau ingin setup tertentu dari masing-masing user atau tampilan, nah kita bisa edit di profile. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada dua menu yang lainnya. Menu yang berikutnya mungkin fiturnya di setting ya. Nah, di setting itu juga kita
bisa melakukan pengaturan. Nah, dari situ untuk materi berikutnya kita akan melakukan penggunaan beragam fitur yang ada dalam WordPress, dan kita eksplorasi lebih lanjut dalam praktikum. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan lebih banyak nanti kita akan dalami di laboratorium. Terima kasih.